Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofyan dari Teknik Elektro 18 dengan NIM 22111818086. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen saya tentang sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit ini memiliki sejarah dikembangkan pada Perang Dunia Kedua untuk kepentingan militer, yaitu untuk pengendalian rudal. Komunikasi satelit ini adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di luar angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Kemudian komunikasi satelit ini, sistem komunikasinya memiliki karakteristik yang pertama, yaitu menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan konsekuensinya. Satelit ini bersifat aktif, punya penguat yang sinyalnya yang on board. Kemudian berada di daerah yang tidak dihuni manusia. Yang selanjutnya yaitu perbaikannya dapat dianggap mustahil. Yang selanjutnya yaitu perbedaan komunikasi satelit dan kabel jarak jauh. Yang pertama itu long distance kabel, itu bersifat point to point connection, sedangkan untuk komunikasi satelit itu bersifat point to multi point. Biaya sistem kabel meningkat seiring bertambahnya jarak, sedangkan untuk satelit itu sendiri, link satelit tidak tergantung oleh jarak. Yang selanjutnya, transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati oleh sistem kabel. Satelit itu sendiri juga dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Yang selanjutnya yaitu tentang elemen dasar SKS atau sistem komunikasi satelit. Yang pertama ada space segment, yang kedua ada ground segment. Untuk yang pertama, space segment itu sendiri terdiri dari dua kualitas. Yang pertama yaitu kualitas dari suatu link radio yang ditentukan oleh carrier to noise radio. Kemudian yang kedua yaitu kualitas dari overall link yang menentukan sinyal yang ditransfer ke end server. Selanjutnya, satelit itu memiliki dua peranan. Yang pertama itu memperkuat carrier, yang kedua yaitu mengubah frekuensi. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu ground segment. Ground segment itu sendiri terdiri dari seluruh stasiun yang ada di bumi yang dihubungkan langsung ke end user. Stasiun bumi itu sendiri dibedakan berdasarkan volume dan tipe trafiknya. Yang pertama ada stasiun terbesar yang memiliki ukuran berdiameter yaitu sekitar 30 meter. Kemudian stasiun terkecil itu memiliki antena berdiameter sekitar 0,6 meter. Dan yang terakhir itu ada yang lebih kecil. Yang lebih kecil lagi itu berupa mobile terminal. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang network topologi. Yang pertama ada point to point network, yang kedua ada mesh network, dan yang ketiga ada star network. Point to point network itu sendiri adalah komunikasi antara dua stasiun bumi. Kemudian untuk mesh network yaitu menggunakan tambahan satu stasiun yang ada di bumi yang disebut dengan hub stasiun, yang fungsinya memonitoring antara stasiun A dan stasiun B. Yang ketiga yaitu
Star Network. Star Network itu sendiri menggunakan 3 stasiun yang ada di bumi. Bedanya dengan Mesh Network, yaitu stasiun A dapat mengirimkan info ke B tanpa harus ke stasiun B itu sendiri, yaitu bisa dengan mengirimkan info ke hub stasiun. Kemudian yang selanjutnya itu orbit. Pengertian orbit itu sendiri adalah lintasan yang dilalui satelit yang akan bergerak lebih pelan ketika jarak dari bumi semakin dekat, karena semakin dekat dengan bumi maka semakin bergeser jaraknya. Untuk orbit itu sendiri ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orbit Leo, yang kedua ada orbit Meo, yang ketiga ada orbit Geo. Orbit Leo itu sendiri beranjak beberapa ratus kilometer dari ketinggian satelit dan tidak konsisten. Kemudian orbit Meo itu sendiri beranjak dari sekitar 1000 km dari sudut dan inklinasinya sekitar 50 derajat. Yang terakhir yaitu orbit Geo. Orbit Geo itu sendiri beranjak sekitar 35.786 km dengan zero inklinasi. Yang selanjutnya itu telekomunikasi radio. Telekomunikasi radio itu adalah suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gel. Radio itu sebagai sarana untuk membawa pesan sampai kepada tujuannya. Sistem telekomunikasi radio ini memiliki keuntungan dan kerugian. Antara lain keuntungannya yaitu bisa menjangkau daerah yang sangat luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang cukup rumit. Untuk kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat interferensi. Untuk mencegah interferensi tersebut dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan di setiap daerah. Yang selanjutnya itu band frekuensi radio. Intinya dari band frekuensi radio itu semakin kecil frekuensinya maka semakin besar jarak panjang gelombangnya. Untuk selanjutnya itu propagasi atau perlambatan gel radio. Gelombang yang merambat melalui berbagai media, antara lain padat, cair, udara. Propagasi gel radio itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada propagasi gel tanah, yang kedua ada propagasi gel ionosfer. Untuk propagasi gel tanah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gel langsung, yang kedua ada gel pantulan tanah, dan yang ketiga adalah gel permukaan tanah. Yang selanjutnya itu propagasi ionosfer. Propagasi ionosfer itu memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Terletak pada ketinggian sekitar 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Terbentuk karena adanya cahaya matahari. Kemudian untuk perbedaan derajat ionisasinya pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke beberapa lapisan, dan diantaranya yaitu ada lapisan D,
E dan lapisan F. Untuk lapisan D itu sendiri merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, juga menyerap gel dengan frekuensi rendah. Kemudian ionisasi maksimalnya pada siang hari dan pada malam hari akan menghilang. Kemudian untuk lapisan E memantulkan gel dengan frekuensi 20 mikrohertz. Pada malam hari lapisan E ini akan menyusut. Untuk yang selanjutnya itu lapisan F. Lapisan F ini pada siang hari ada dua bagian, yaitu F1 dan F2. Pada malam kedua lapisannya akan menyatu. Kemudian lapisan ini memantulkan gel dengan frekuensi tinggi atau HF. Yang terakhir itu biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gel AM jarak jauh. Yang selanjutnya itu rugi-rugi propagasi. Dalam propagasi ini terdapat rugi-rugi yang menyebabkan tidak sempurnanya gel yang diterima oleh antena penerima. Rugi-rugi ini disebabkan oleh antara lain sinyal di penerima melemah atau menguat, kemudian interaksi dengan gelombang lain, kemudian hilangnya daya saat transmisi. Yang selanjutnya itu antena dalam komunikasi J-radio atau komponennya. Untuk daerah frekuensi yang lebih dari 30 mikrohertz, antena yang digunakan adalah PHF dan UHF. Antena PHF atau UHF ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada antena omnidireksional dan yang kedua ada antena direksional. Yang selanjutnya itu untuk pengertian omnidireksional. Omnidireksional ini memiliki arah pemancar ke segala arah. Digunakan pada stasiun mobile service, siaran radio dan TV. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada antena dengan polarisasi vertikal, dan yang kedua ada antena dengan polarisasi horizontal. Yang selanjutnya itu direksional. Direksional itu adalah pemancar yang memancarkan daya pemancar ke satu arah saja. Biasanya digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis antena direksional itu ada 3, antara lain yang pertama antena corner reflector, yang kedua ada antena Yagi Uda, dan yang terakhir ada antena parabola. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.